Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Juskafik Alandahed dengan NIM 250422049. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil studi kasus saya mengenai analisis retail online. Presentasi ini bertujuan untuk mengolah data mentah transaksi retail menjadi wawasan bisnis yang dapat ditindaklanjuti menggunakan pendekatan data science. Dalam proyek ini, fokus analisis saya terbagi menjadi tiga, yaitu satu, pembersihan data, kedua, eksplorasi data, yang ketiga, segmentasi pelanggan. Pembersihan data yaitu menghapus error dan duplikat untuk validitas. Eksplorasi data yaitu melihat tren pasar dan pola harga. Segmentasi pelanggan yaitu mengelompokkan konsumen menggunakan metode RFM untuk strategi pemasaran yang lebih tepat sasaran. Langkah pertama dan terpenting adalah pre-processing. Data transaksi retail sering kali kotor. Di sini saya melakukan penghapusan nilai yang hilang, terutama pada kolom krusial seperti description dan customer ID. Tanpa ID pelanggan, kita tidak bisa melakukan analisis perilaku. Selain itu, saya juga menghapus data duplikat untuk mencegah bias pada perhitungan volume penjualan. Masuk ke analisis eksploratif. Saya mengklasifikasikan produk menjadi murah dan mahal. Temuannya cukup menarik. Mayoritas inventaris produk bernilai rendah. Implikasi bisnisnya adalah model bisnis perusahaan ini sangat bergantung pada volume penjualan tinggi, bukan pada margin besar per satu unit barang. Selanjutnya, saya melihat hubungan antara harga satuan unit price dengan jumlah pembelian quantity. Terlihat adanya korelasi negatif. Artinya, semakin tinggi harga barang, semakin sedikit jumlah yang dibeli dalam satu transaksi. Ini menunjukkan bahwa basis pelanggan kita cukup sensitif terhadap harga. Strategi diskon kecil pada barang mahal kemungkinan besar akan efektif mendongkrak volume. Lalu, apa yang sebenarnya dibeli pelanggan? Data menunjukkan bahwa produk dekorasi rumah dan kebutuhan rumah tangga kecil mendominasi penjualan. Rekomendasi saya, perusahaan wajib menjaga ketersediaan stok atau safety stock pada 10 SKU terlaris ini. Kehabisan stok akan berdampak langsung pada arus kas utama perusahaan. Di sisi pelanggan, kita menemukan sebuah outlier atau anomali positif. Perhatikan customer ID 14646. Volume pembeliannya 2,5 kali lipat lebih besar dibandingkan pelanggan di posisi kedua. Ini adalah tipe pause atau big spender. Kehilangan satu orang ini akan berdampak signifikan. Maka pendekatan personal atau key account management sangat diperlukan untuk pelanggan tipe ini. Untuk memahami perilaku pelanggan secara menyeluruh, saya menggunakan kerangka kerja RFM, yaitu esensi, kapan terakhir belanja, frekuensi, seberapa sering belanja, monetary, berapa uang yang dikeluarkan. Dari analisis RFM tersebut, kita bisa membagi pelanggan menjadi beberapa segmen strategis, yaitu yang pertama VIP atau high value, yaitu pelanggan prioritas yang belanja banyak dan sering. Yang kedua ada pelanggan loyal, yaitu pelanggan setia yang menjadi tulang punggung transaksi harian. Yang ketiga ada pelanggan yang berisiko churn,
Pelanggan yang dulu belanja banyak tapi sudah lama tidak kembali. Ini adalah target utama untuk program win-back atau reaktivasi. Selanjutnya ada metodologi dan market basket analisis. Secara teknis, metodologi yang saya gunakan meliputi yang pertama data splitting atau pembagian data. Data dibagi menjadi 80% untuk training dan 20% untuk testing. Memastikan model dapat generalisasi dengan baik. Yang kedua ada K-means clustering, yaitu algoritma untuk unsupervised learning untuk melakukan segmentasi pelanggan tadi. Yang ketiga ada algoritma a priori, yaitu digunakan untuk market basket analysis guna melihat pola belanja barang yang bersamaan. Selanjutnya, parameter analisis. Dalam algoritma a priori, saya menetapkan parameter yaitu support 1%. Barang harus muncul minimal di 1% prestasi total. Yang kedua ada confidence tinggi, probabilitas kondisional. Contoh aturannya, jika pelanggan membeli piring A, maka ada probabilitas 50% dia juga akan membeli cangkir A. Pola ini tidak terlihat secara kasat mata, tapi tertangkap oleh algoritma. Bagaimana data ini diterapkan di dunia nyata? Yang pertama adalah fitur rekomendasi. Kita bisa membuat fitur frequently bought together di website. Yang kedua ada cross-selling, menawarkan produk pelengkap, seperti contoh piring dan cangkir tadi. Yang ketiga ada penataan produk, yaitu produk yang berafiliasi kuat diletakkan berdekatan untuk memicu pembelian impulsif. Sebagai kesimpulan, integrasi insight data ini bukan hanya soal angka, tapi soal strategi. Dengan data ini, perusahaan bisa melakukan optimalisasi stok dan merancang promosi yang terarah berdasarkan segmen pelanggan, bukan promosi bakar uang yang tidak efektif. Demikian presentasi mengenai analisis data retail online ini. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.